Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salawat selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman sains seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Anggi Septia Nugroho MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 7. Saya Neneng Sulina yang mewakili kelompok 7, Rizky Agung, Taufik Rahman Al-Zadidi, untuk mempresentasikan materi tentang pengumpulan Al-Quran. Di sini terdiri dari daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan. Di antara pembahasan itu ada A. Pengertian pengumpulan Al-Quran, B. Sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW, C. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, D. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, dan manfaat sejarah pengumpulan Al-Quran. Bab ketiga penutup. Kali ini izinkan saya untuk berbicara tentang latar belakang dan rumusan masalah dalam topik makalah ini. Pendahuluan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, di mana redaksi maupun susunannya tidak pernah berubah dan tetap terpelihara sepanjang zaman. Dari awal hingga akhir turunnya Al-Quran, seluruh ayat-ayatnya terjaga, baik secara hafalan maupun tulisan. Selanjutnya, sesudah masa kenabian mengkodifikasikan, Al-Quran disempurnakan sampai pada yang kita ketahui sekarang ini. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam yang berisi petunjuk dan tuntunan untuk mengatur kehidupan di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan kitab suci yang otentik dan unik, yang mana susunan maupun kandungan maknanya merupakan kata-kata yang indah dan menyentuh hati bagi setiap manusia yang memahaminya, serta tidak ada satu makhluk pun yang dapat membuatnya. Al-Quran turun kepada Nabi SAW tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur dalam masa yang relatif panjang, yakni dimulai sejak zaman Nabi SAW diangkat menjadi Rasul dan berakhir pada masa menjelang wafatnya. Maka dari itu, tidak mengherankan bila Al-Quran pada zaman Nabi belum sempat dibukukan seperti adanya sekarang. Meskipun demikian, upaya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran pada masa itu tetap berjalan, dari masa kenabian Rasulullah SAW sampai pada masa kekhalifahan. Adapun rumusan masalah yaitu apa pengertian pengumpulan Al-Quran, bagaimana sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, bagaimana sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, dan apa manfaat dari sejarah pengumpulan Al-Quran tersebut. Pengertian pengumpulan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sejarah penurunannya selama kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur telah memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan seluruh manusia. Di dalamnya terkandung berbagai ilmu, hikmah, dan pengajaran yang tersurat maupun tersirat. Sebagai umat Islam, kita haruslah berpegang kepada Al-Quran dengan membaca, memahami, dan mengamalkan, serta menyebarluaskan ajarannya. Bagi mereka yang mencintai dan mendalaminya, akan mengambil iktibar serta pengajaran, lalu menjadikannya sebagai panduan dalam meniti kehidupan dunia menuju akhirat yang kekal abadi. Sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Unit-unit wahyu yang diterima Muhammad pada faktanya dipelihara dari kemusnahan dengan dua cara utama: menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalkannya, dan kedua merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Jadi, ketika para sarjana muslim berbicara tentang Jam'ul Quran pada masa Nabi, tradisi hafalan yang kuat di kalangan masyarakat Arab telah memungkinkan terpeliharanya Al-Quran dalam cara semacam itu, lalu menyampaikannya kepada para pengikutnya yang kemudian menghafalkannya. Jadi, upaya pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi itu antara lain adalah dengan menghafalnya, baik Nabi sendiri yang menghafal maupun dihafal oleh para sahabat-sahabat beliau.
karena setiap nabi menerima wahyu dan dihafalnya. Kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabatnya agar para sahabat menghafal dan mengingatnya pula. Menyebutkan lebih dari 20 nama sahabat yang terkenal sebagai menghafal Quran. Dengan demikian, Al-Quran telah diabadikan salah satunya dengan hafalan. Dan inilah salah satu mukjizat dari Al-Quran itu sendiri, di mana Allah menjaga kelestarian firman-Nya dengan dihafal sehingga terjamin keterpeliharaannya. Inilah yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab lain seperti Injil dan Taurat, di mana para ahli kitab tidak ada yang bisa menghafalnya, melainkan hanya membaca dari apa yang tertulis. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu tahun 12 Hijriah, sebab utamanya adalah terbunuhnya sejumlah besar para Qura pada perangnya Yamamah. Di antaranya Salim Maula Abu Hudzaifah yang merupakan salah seorang dari kalangan mereka yang Nabi perintahkan agar Al-Quran ditransfer darinya. Lalu Abu Bakar memerintahkan pengkodifikasian Al-Quran agar tidak lenyap dengan banyaknya yang meninggal dari kalangan Qura. Hal ini sejarah Al-Quran sebagaimana disebutkan di dalam Syekh Al-Bukhari bahwasannya Umar bin Khattab memberikan isyarat agar Abu Bakar melakukan kodifikasi terhadap Al-Quran setelah perang Yamamah. Namun dia belum memberikan jawaban. Umar terus mendesaknya dan menuntutnya hingga akhirnya Allah melapangkan dada Abu Bakar terhadap pekerjaan besar itu. Lalu dia mengutus orang untuk menemui Zaid bin Sabit. Lantas Zaid pun datang menghadap, sementara itu Umar sudah ada. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Zaid, "Sesungguhnya engkau seorang pemuda yang intelek dan kami tidak pernah menuduh terhadapmu. Sebelumnya engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya telusuri lagi Al-Quran dan kumpulkanlah." Zaid berkata, "Lalu aku pun menelusuri Al-Quran dan mengumpulkannya dari pelepah kurma, lembaran kulit dan juga hafalan beberapa sahabat. Ketika itu suhuf jamak dari kata syahifah, yakni lembaran asli ditulis teks Al-Quran padanya, masih berada di tangan Abu Bakar hingga beliau wafat. Kemudian berpindah ke tangan Umar semasa hidupnya, kemudian berpindah lagi ke tangan Hafsah bin Umar." Lembaran-lembaran yang dikumpulkan dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar memiliki beberapa keistimewaan yang penting, yaitu diperoleh dari hasil penelitian yang sangat mendetail dan kemantapan yang sempurna. Dan yang kedua, yang tercatat dalam mushaf hanyalah bacaan yang pasti, tidak ada nasakh bacaannya. Dan ketiga, ijma umat terhadap mushaf tersebut secara mutawir, bahwa yang tercatat adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan keempat, mushaf mencakup huruf sab'ah atau 7 huruf yang dinukil berdasarkan riwayat yang benar-benar syekh. Keistimewaan tersebut membuat para sahabat kagum dan terpesona terhadap usaha Abu Bakar, di mana ia memelihara Al-Quran dari bahaya kemusnahan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia adalah orang yang pertama mengumpulkan Al-Quran. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Begitu banyak perbedaan cara membaca Al-Quran karena takut akan terjadinya perbedaan yang meruncing mengenai ragam bacaan. Ini terlihat dari penuturan Hudzaifah Al-Yaman setelah melihat banyaknya perbedaan pada bacaan kaum muslimin. Sebelum mereka memperselisihkan Al-Quran ini sebagaimana perselisihan orang Yahudi dan Nasrani, maka Utsman menulis surah kepada Hafsah, "Kirimkanlah kepadaku lembaran-lembaran itu. Kami akan menggadakannya menjadi sejumlah mushaf, kemudian kami akan mengembalikannya kepada Anda." Hafsah pun mengirimkan kepada Utsman. Beliau lalu memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisyam,
Mereka kemudian menggandakannya menjadi beberapa mushaf. Penyebaran Islam bertambah dan para qura pun tersebar di berbagai wilayah. Dan penduduk di setiap wilayah itu mempelajari qiraat. Qiraat itu bacaan dari qari yang dikirim kepada mereka. Cara-cara pembaca qiraat Quran yang mereka bawakan berbeda-beda, sejalan dengan perbedaan huruf yang dengannya Quran diturunkan. Apabila mereka berkumpul di suatu pertemuan atau di suatu medan peperangan, sebagai mereka merasa heran dengan adanya perbedaan qiraat ini. Sebagian mereka menganggapnya wajar karena mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan itu semuanya disandarkan kepada Rasulullah. Beberapa manfaat yang dapat diambil oleh umat manusia dengan terpeliharanya Al-Quran, yaitu Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang sama sekali redaksinya tidak pernah mengalami perubahan. Apa yang dibaca dari isi Al-Quran sekarang adalah sama dengan apa yang dibaca oleh para sahabat 14 abad yang lalu. Dan yang kedua, terpeliharanya keotentikan Al-Quran menjadikannya sebagai sumber pertama ajaran Islam. Ia berisi nilai-nilai ajaran yang bersifat global, universal, dan mendalam. Karena itu perlu penjelasan lebih lanjut. Disinilah pentingnya peranan tafsir guna menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran menjadi Al-Furqan yang berarti pembeda. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, orang dapat membedakan dan memisahkan antara yang hak dan yang batil. Selain itu, Al-Quran juga menjadi az-zikra, yaitu peringatan yang mengingatkan manusia akan posisinya sebagai makhluk Allah yang memiliki tanggung jawab. Dan yang keempat, terpeliharanya keotentikan dan keaslian redaksi Al-Quran menjadikannya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk yang tersurat dan tersirat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran. Ternyata dapat dibuktikan kebenarannya oleh ilmuwan di abad modern saat ini. Dan yang terakhir, fungsi-fungsi Al-Quran tersebut di atas tidak mungkin dapat tercapai seandainya Al-Quran tidak dijaga keaslian dan keotentikan redaksinya sejak masa turunnya sampai sekarang. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab setiap umat Islam untuk senantiasa menghafal, memahami, dan mengkaji isi Al-Quran. Dari kelima materi tersebut dapat disimpulkan, pada masa Rasulullah, Al-Quran terjaga di dalam dada atau hafalan dan lembaran tulisan walaupun belum terkumpul secara tertib. Alasan tidak dihimpunnya Al-Quran pada masa Nabi, belum timbul situasi pada masa tersebut yang mendorong untuk segera dihimpunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus selama lebih dari 20 tahun. Dan terkadang ayat yang turun berikut menghapus yang sebelumnya. Dan penyusunan ayat-ayat dan surat-surat tidak didasarkan kepada rangkaian turunnya wahyu. Sebab wahyu-wahyu diturunkan sesuai dengan munculnya masalah yang melatar belakangi turunnya wahyu. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, alasan beliau mengkodifikasi Al-Quran diantaranya ada sekitar 70 sahabat penghafal Al-Quran terbunuh dalam tragedi perang Yamamah. Keistimewaan mushaf Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diantaranya mushaf ini telah menghimpun semua ayat Al-Quran dengan cara yang sangat teliti sekali. Mushaf ini mencakup di dalamnya 7 bahasa yang dengannya Al-Quran diturunkan. Mushaf ini hanya memuat ayat-ayat yang tidak dibatalkan bacaannya. Mushaf ini telah diterima secara luas oleh kaum muslimin dan semua ayat-ayatnya juga bersifat mutawir, diriwayatkan dalam diketahui oleh banyak yang tidak mungkin sepakat berdusta. Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pembukuan Al-Quran didasarkan pada adanya perbedaan dialek pembacaan Al-Quran yang akhirnya menimbulkan peperangan dan saling mengkafirkan. Pada saat pembukuan tersebut, komisi yang bertugas terdiri atas 4 orang, 3 orang dari kaum Quraisy Mekah dan seorang dari kaum Ansar Madinah pada tahun 25 Hijriah menggunakan mushaf Hafsah dan harus berpegang pada bahasa Arab. Dialek Quraisy dibuat menjadi 4 naskah yang kemudian disebar ke daerah Islam dan yang satu disimpan Utsman. Dan perintah Utsman untuk membakar mushaf yang tidak merujuk kepada mushaf induk dan mengembalikannya mushaf yang asli ke Hafsah.
Dan begitu banyak manfaat yang dapat diambil oleh umat manusia dengan terpeliharanya Al-Quran. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang sama sekali redaksinya tidak pernah mengalami perubahan. Terpeliharanya keautentikan Al-Quran menjadikannya sebagai sumber pertama ajaran Islam. Al-Quran menjadi Al-Furqan yang berarti pembeda. Terpeliharanya keautentikan dan keaslian redaksi Al-Quran menjadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.